Olilada Esket MGC. Selamat pagi. Sehat semua. Pagi dok. Ya. Yang kedua, Dr. Idawati Trisno MPH PH FISCM. Ya, selamat pagi. Dan yang terakhir, Dr. Magdarita Riwu S-Farm M-Farm APT. Untuk mekanisme presentasi pada hari ini, jadi untuk cek kehadiran peserta 15-30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian pada ID untuk setiap akun yang hadir Zoom, untuk peserta harus mencantumkan format nama beserta institusinya. Yang ketiga, peserta menonaktifkan suara selama kegiatan webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab dan dimintai pertanggungjawabannya, maka mic-nya akan dihidupkan. Dan yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat yang sudah tersedia, jadi tidak langsung bertanya ke peserta. Lanjut. Yang kelima, peserta melakukan presentasi oral menggunakan video, durasinya 5-7 menit. Presentasi dibagi menjadi 2 sesi, dan diselingi dengan sesi tanya jawab. Jadi ada sesi pertama itu 3 peserta yang akan mempresentasikan karya ilmiahnya, dan yang terakhir 4 orang. Setelah sesi pertama dan sesi kedua, nanti setiap sesi akan diselingi dengan sesi tanya jawab. Peserta akan melakukan presentasi, dilanjutkan penilaian oleh Dewan Juri dengan melakukan sesi tanya jawab. Untuk poster, itu akan ditayangkan setelah presentasi oral dan pada saat seminar utama berlangsung. Itu pada saat jeda antara materi, itu akan ditampilkan posternya. Dan yang terakhir, pengumuman pemenang lomba presentasi oral dan poster itu akan disampaikan pada saat setelah sesi diskusi pada seminar utama. Jadi untuk kehadiran para peserta itu harap mengikuti sampai akhir seminar utamanya untuk mendengarkan pemenang hasil lomba presentasi oral dan poster. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja seminar pada hari ini. Masuk pada sesi yang pertama. Jadi saya akan memutarkan video presentasi dari Saudara Ignatius Angga Rusdianto. Kemudian yang kedua Adrianus Gupta Wijaya. Dan yang ketiga oleh Franklin Pitojela. Perkenalkan, saya Ignatius Angga Rusdianto. Saya akan membawakan presentasi dengan judul Darah Procedure for Neglected Malunion Forearm Fracture, a Case Report. Dimulai dari introduction. Fraktur pada distal forearm merupakan kasus cedera ortopedi yang paling sering terjadi pada ekstremitas atas. Insidensi terbanyak terjadi pada populasi anak dan lansia. Namun, dewasa muda kerap kali mengalami fraktur ini, sehingga akan sangat berdampak karena mengganggu fungsi tangan yang digunakan untuk bekerja.
Jadi fungsi dari lengan bawah adalah untuk melakukan beberapa gerakan dan memposisikan tangan, serta merupakan origo untuk otot-otot flexor dan ekstensor. Pada gambar, dapat dilihat ada struktur distal radioulnar joint dan juga triangular fibrocartilage complex yang merupakan stabilizer dari pergelangan tangan. Salah satu contoh gerakan pada forearm adalah supinasi dan pronasi. Sehingga apabila ada fraktur pada distal radius dan ulna, maka gerakan pronasi supinasi, fleksi ekstensi, dan juga radial ulnar deviasi tidak akan bisa dilakukan. Pada case report ini, kami melakukan darah procedure pada kasus neglected malunion fracture yang disertai dengan cedera pada DRUJ dan juga TFCC. Outcome dinilai dengan pengukuran objektif menggunakan scoring dash. Sekarang saya masuk untuk penjabaran kasus. Seorang perempuan berusia 31 tahun, kidal, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri dan kaku pada pergelangan tangan kiri. Sebelum berobat ke rumah sakit, pasien sudah melakukan pengobatan alternatif, yaitu pijat. Keluhan muncul setelah pasien terjatuh dan menahan dengan tangan kirinya. Pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dalam batas normal. Untuk status lokalis, ada deformitas pada pergelangan tangan kiri bawah berupa angulasi, namun tidak ada lesi pada kulit. Kemudian ada nyeri tekan pada daerah sisi ulnar. Terdapat juga instabilitas pada saat dilakukan palpasi pada pergelangan tangan. Gerakan aktif dan pasif pasien terbatas karena kaku yang dialami. Untuk neurovaskularisasi dalam batas normal. Ini adalah foto ronsen preopnya. Tampak ada fraktur tertutup komplit pada distal radius dan ulnar sinistra dengan konfigurasi transvers. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi karena terapi konservatif tidak memungkinkan. Untuk fraktur radius akan dilakukan ORIF, sedangkan untuk ulna dilakukan darah procedure. Pasien diposisikan supine, dianestesi dengan general anesthesia, operasi berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Post operasi, pergelangan tangan dibalut dengan elastik perban, gerakan fleksi ekstensi pada siku dan juga abduksi-aduksi pada jari-jari langsung dianjurkan agar terhindar dari kaku dan kontraktur. Aktivitas ringan pelan-pelan boleh dilakukan dalam 1 minggu pertama. Gerakan aktif dari pergelangan tangan kiri mulai dilakukan memasuki minggu kedua. Aktivitas berat dihindari hingga hard callus mulai terbentuk. Bukannya darah procedure atau reseksi distal ulna, suatu tindakan surgikal untuk mengeksisi ulnar head. Ronsen post operasi menunjukkan bahwa alignment sudah baik, kemudian dilakukan scoring dash. Pada pasien ini hasilnya cukup baik, yaitu dengan ditunjukkan hilangnya kaku dan juga stabilitas yang lebih baik dibanding preoperasi. Ronsen post operasi tampak terpasang internal fiksasi berupa T-plate radius dan juga bagian dari distal ulna yang sudah direseksi. Alignment juga terlihat tampak baik. Ini adalah hasil scoring dari DASH. Jadi DASH merupakan kuesioner objektif untuk menilai fungsi tangan dan bahu. Pada pasien ini, tampak adanya peningkatan fungsi dari sebelum dilakukannya tindakan operasi hingga setelah dilakukan operasi. Masuk ke bagian diskusi. Menurut Kim et al., isolated fracture distal ulna jarang terjadi, biasanya disertai dengan fraktur distal radius. Pada kasus ini terjadi displacement yang berat dan membentuk angulasi, sehingga tata laksana konservatif bukan merupakan pilihan yang tepat. Untuk fraktur distal radius, tata laksananya adalah ORIF. Selain itu, biasanya disertai dengan cedera pada TFCC dengan insidensi 40-80%. Apalagi pada kasus ini diperberat oleh tindakan pijat yang merusak jaringan soft tissue di sekitarnya. Idealnya dilakukan pemeriksaan MRI, namun karena di NTT belum tersedia, maka dari keluhan nyeri, riwayat pemijatan, dan juga instabilitas pada daerah pergelangan tangan, kita dapat menduga terjadi kerusakan pada struktur TFCC dan juga DRUJ pada pasien ini. Tulang distal ulna berbentuk segitiga dan juga jaringan soft tissue yang tipis di sekitarnya membuat pemasangan internalisasi di daerah ini merupakan tantangan tersendiri karena cukup sulit. Pada pasien ini diputuskan untuk dilakukan primary darah procedure. Tindakan ini akan mencegah terjadinya infaksi dan penyempitan sehingga keluhan kaku pada pasien ini dapat dihilangkan. Sebagai kesimpulan, tata laksana untuk distal radius bergantung pada fraktur yang terjadi, apakah intra atau ekstraartikular. Pada fraktur distal ulna, di mana sulit dilakukan pemasangan interfiksasi dan kekakuan merupakan keluhan utama, primary darah procedure dapat menjadi pilihan tindakan. Berikut ini adalah referensinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Saudara Adrianus Putra Wijaya untuk presentasi yang pertama.
Perkenalkan, saya Adrianus Gupta Wijaya. Izinkan saya mempresentasikan tentang comparison of preemptive oral acetaminophen versus placebo for postoperative visual analog scale after circumcision. Dimulai dari introduction. Sirkumsisi merupakan salah satu prosedur operasi yang paling sering dilakukan di dunia. Memiliki keuntungan dalam mencegah infeksi saluran kemih, menurunkan angka kanker penis, dan juga menurunkan angka penyakit menular seksual. Preemptive analgesia sendiri merupakan suatu treatment anti-nociceptif yang bertujuan untuk mencegah atau menghambat proses input afferent sehingga mengurangi rasa nyeri. Dan acetaminophen selama ini telah digunakan sebagai preemptive analgesia pada beberapa penelitian. Objektif pada studi ini adalah untuk melihat apakah preemptive oral acetaminophen lebih superior terhadap placebo dalam tata laksana nyeri pasca sirkumsisi. Material dan metode. Desain studi penelitian ini adalah double blind dengan randomized control trial yang dilakukan di single center. Setiap pasien memiliki informed consent secara tertulis dan data akan dianalisis dengan Kruskal-Wallis test. Kriteria inklusi, usia 14 tahun atau lebih, pasien yang menjalani sirkumsisi, dan pasien yang setuju untuk berpartisipasi dalam studi ini. Kriteria eksklusi, pasien yang alergi terhadap acetaminophen, yang tidak bisa medikamentasi oral, dan pasien sirkumsisi yang menolak untuk berpartisipasi. Populasi studi melibatkan 30 pasien, di mana 15 pasien di kelompok treatment mendapatkan acetaminophen, dan 15 pasien di kelompok kontrol mendapatkan placebo. Penelitian dilakukan di puskesmas di Lumia. Data yang kita rekam adalah umur, BMI, kadar gula darah, jumlah lidokain, durasi operasi, visual analog scale pada T1 dan T2. Hasil yang kami dapatkan, pada tabel 1, tampak sampel karakteristik sebagai berikut. Tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok grup dan kelompok treatment. Sedangkan pada tabel 2, kita dapatkan hasil fast antara grup A dan grup B pada T1 dan T2. Apabila kita lihat, rata-rata fast pada kelompok treatment adalah 0,33 pada T1 dan 1,73 pada T2. Dan pada kelompok kontrol, rata-rata fast adalah 0,27 pada T1 dan 1,8 pada T2. Dilihat dari Kruskal-Wallis test, fast pada T1 dan T2 antara grup A dan grup B memiliki P 0,69 untuk T1 dan 0,73 untuk T2. Pada studi kami, waktu rata-rata operasi antara kedua grup tidak jauh berbeda. Acetaminophen merupakan analgesic NSAID yang bekerja dengan cara mencegah pembentukan prostaglandin, di mana ini cocok untuk nyeri ringan hingga sedang. Dan pada penelitian kami, kita lihat rata-rata fast pada kedua grup di bawah 1 untuk T1 dan antara 1 dan 2 untuk T2. Berdasarkan studi statistik Kruskal-Wallis test, p-value yang didapatkan adalah 0,695 T1 dan 0,732 T2. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam visual analog scale pada T1 dan T2 antara kelompok treatment dan kelompok kontrol. Hal ini sesuai dengan Cynthia Howard yang mengatakan pada studi mereka bahwa acetaminophen tidak efektif dalam manajemen nyeri postoperatif. Kesimpulannya, pada studi ini mengkonfirmasi bahwa sirkumsisi dan acetaminophen yang diberikan pada pasien sirkumsisi tidak ditemukan dapat mengurangi nilai rasa nyeri postoperatif, dan tidak terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada nilai fast antara kelompok preemptive oral acetaminophen dan kelompok placebo yang menjalani sirkumsisi. Penelitian kami memiliki batasan sebagai berikut. Terbatasnya jumlah sampel pasien sirkumsisi dan dilakukannya di single variasi karakteristik sampel tidak cukup banyak. Dan pada penelitian ini, hasil fast seseorang dapat dipengaruhi oleh partisipan lainnya. Ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, yang terakhir untuk sesi ini dari Saudara Franklin Pitojela. Selamat pagi, saya Franklin Pitojela, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Ekstrak Etanol daun kelor Morigna olivera terhadap perubahan histologis ginjal tikus putiratus gonvergicus gallus praguedaula yang diinduksi alloxan.
Jadi diabetes mellitus sendiri adalah suatu kondisi yang ditandai dengan keadaan glukosa darah puasa lebih besar sama dengan 126. Salah satu komplikasi adalah nefropati diabetik. Daun kelor atau Morigna olivera mengandung quercetin dan konferol yang dapat menurunkan glukosa darah dan memperbaiki gambaran histopatologis ginjal. Kelor sendiri atau tanaman yang sering disebut sebagai World Most Valuable Multipurpose Trees dan Miracle Trees and Amazing Trees karena hampir semuanya dari bagian kelor tersebut dapat dimanfaatkan mulai dari daun, bunga, buah, biji, kulit batang, hingga akar. Karena manfaat yang begitu besar, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terkait manfaat kelor, sehingga manfaatnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efek dari ekstrak etanol daun kelor Morigna olivera terhadap perubahan histologis ginjal tikus putih. Ratus novergicus gallus praguedaula yang diinduksi alloxan. Untuk metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu true experimental design dan post control group design. Untuk kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol yaitu yang diinduksi alloxan tanpa diberikan terapi. Ada perlakuan satu yaitu yang diinduksi alloxan dan diberikan terapi standar glibenclamid. Ada perlakuan dua yaitu yang diinduksi alloxan dan diberikan ekstrak etanol 250 mg per kilogram berat badan. Ada perlakuan tiga yaitu yang diinduksi alloxan diberikan ekstrak etanol 450 mg per kilogram berat badan. Ada perlakuan 4 yaitu diberikan alloxan dan diberikan ekstrak etanol 16 mg per kilogram berat badan. Ada juga kelompok normal yaitu digunakan untuk membandingkan apakah berhasil atau tidak untuk diinduksi alloxan tersebut. Dan setelah dianalisa menggunakan uji Kruskal-Wallis, dapatkan perbedaan signifikan antara tikus perlakuan yang diinduksi alloxan dan tikus normal, sehingga dapat dibuktikan bahwa induksi tersebut berhasil dan induksi tersebut dapat menyerupai dengan kerusakan yang dialami oleh ginjal yang diderita oleh orang diabetes mellitus. Hasil penelitian untuk uji Kruskal-Wallis tadi dapat perubahan ginjal dengan nilai signifikansi 0,013 itu di bawah 0,05, dan untuk tabel rata-rata kerusakan ginjal dapatkan perlakuan 1 dan perlakuan 3 sama, yang artinya bahwa tikus yang diberikan alloxan lalu diberikan glibenclamid memiliki efek yang sama besar dengan tikus yang diberikan alloxan lalu diberikan dengan dosis ekstrak etanol 450 mg per kilogram berat badan. Sehingga pemberian alloxan sebagai induksi dengan dosis 120 mg per kilogram berat badan menyebabkan perubahan histopatologis ginjal tikus yang bermakna secara statistik. Dan pemberian ekstrak etanol 450 mg per kilogram berat badan menunjukkan pengaruh yang sama terhadap histopatologis ginjal dibandingkan dengan glibenclamid sebagai standar terapi diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena quercetin dan konferol yang terkandung dalam ekstrak etanol tersebut dapat menurunkan kadar glukosa darah sehingga menghambat nekrosis tubulus ginjal. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak etanol daun kelor Morigna olivera dengan dosis 450 mg per kilogram berat badan memiliki pengaruh yang sama dengan glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan terhadap ginjal tikus. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke. Baik, demikian presentasi dari 3 presentasi pertama. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Di chat mungkin tidak ada pertanyaan. Kita langsung lanjut ke Dewan Juri. Apakah ada ingin ditanyakan untuk ketiga presentasi untuk sesi pertama pada hari ini? Sudah terdengar?
Sudah, Dok. Ya. Untuk presentasi oral 1, 2, 3 ini penelitiannya bagus dan saya bersyukur karena ada dengan seminar ini kita mempublikasikan hasil pengalaman kita dalam melakukan pelayanan dan juga dipresentasikan dalam bentuk dunia. Saya mau bertanya kepada Dr. Ignatius untuk oral yang pertama, apakah metode ini juga bisa dilakukan untuk semua umur? Baik, terima kasih Dr. Christina Oli atas pertanyaannya. Metode ini dapat dilakukan terutama pada usia lansia, itu yang terbaik. Kedua, dapat dilakukan untuk usia dewasa. Untuk usia anak, disarankan untuk tidak dilakukan metode ini, karena di distal ulna itu masih terdapat growth plate yang nantinya kalau misalkan direseksi akan mengganggu pertumbuhan dari tulang panjang dari ulna. Terima kasih Ibu Dokter. Jadi dengan pada usia yang di case ini itu sudah sesuai dengan syaratannya yang untuk dilakukan. Betul, untuk ini sudah sesuai, Dokter. Terima kasih. Untuk Dr. Adrianus. Siap, Dok. Saya bertanya sedikit ya, ini menarik sekali. Jadi dari apa yang bisa disarankan dari hasil penelitian dokter terhadap pasien-pasien yang disirkumsisi. Mau dokter, bagaimana dokter? Jadi untuk pasien-pasien yang disirkumsisi ini dengan hasil penelitian dokter, apa yang bisa dokter sarankan dengan? Okay. Baik. Jadi untuk pasien-pasien yang akan menjalankan sirkumsisi, karena yang paling penting dalam sirkumsisi terutama di anak itu adalah untuk manajemen nyerinya atau pain-nya. Nah, dari penelitian kami, karena kami telah mencoba menggunakan acetaminophen oral sebagai preemptif analgesia dan tidak memiliki perbedaan yang bermakna dengan placebo. Dalam hal ini kami menggunakannya vitamin C, sehingga saran kami untuk apabila mau menggunakan preemptif oral analgesia untuk pasien-pasien sirkumsisi, terutama untuk dewasa muda atau remaja, tidak menggunakan paracetamol. Bisa menggunakan lainnya yang memiliki efektivitas pain bagus seperti asam mefenamat, dokter, ataupun ibuprofen. Terima kasih. Sama-sama. Untuk presentasi 3 ini sudah cukup jelas. Mungkin saya persilakan kepada teman-teman juri yang lain. Mungkin dari Dr. Margarita dengan Dr. Ida, apakah ada pertanyaan bagi ketiga presentasi hari ini untuk sesi pertama? Silakan. Iya, mungkin selamat siang, saya Dr. Ida dari Oke, mungkin sedikit tentang dari presenter 1 tadi yang menarik penelitiannya. Itu kan salah prosedur ya, Dok ya. Apakah memang prosedur DARAG itu dibandingkan dengan yang lain dia lebih keunggulannya apa yang dari kesimpulan dari itu? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Jadi prosedur DARAG ini keunggulannya adalah terutama untuk menghilangkan kekakuan yang sudah didapatkan di pasien ini karena pasiennya sudah sempat riwayat ke tukang pijat dan juga sudah terjadi 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Kedua, ini dapat menghilangkan post-traumatic arthritis. Jadi ke depannya pasien ini karena sudah dilakukan DARAG prosedur, kemungkinan untuk terjadi artritisnya akan semakin kecil, Ibu Dokter. Oke, baik Pak. Nah, Pak Dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian untuk sedikit yang presenter 2 mungkin ya. Tadi kan dianjurkan untuk menjawab pertanyaan Dr. Christine tadi kan dianjurkan kalau bisa pakai acetaminophen nggak usah lagi, tapi mungkin pakai yang lebih ini kayak asam mefenamid. Nah, mungkin saya sedikit tanya apakah memang sudah ada efektivitasnya ya asam mefenamid atau mau diusulkan untuk penelitian selanjutnya? Thank you. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Penggunaan mefenamat ataupun ibuprofen sebagai preemptif analgesia oral sebenarnya sudah ada penelitiannya, akan tetapi penelitian untuk pada pasien sirkumsisi
saya belum temukan. Itu baru ada kemarin saya baca di penelitiannya untuk pasien-pasien terutama di bagian gigi, jadi kedokteran gigi. Mereka untuk pencabutan pernah menggunakan itu dan ternyata cukup efektif. Mungkin bisa ke depannya dilakukan penelitian lainnya menggunakan asam mefenamat sama ibuprofen, dan mungkin saran dari kami juga kalau bisa dilakukannya bukan single center seperti kami karena tadi menjadi limitasi dalam penelitian kami. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mungkin untuk presenter 3 ya, tadi kan tentang uji efektivitas ekstrak etanol ya. Itu nanti sarannya seperti apa ya? Praktisnya setelah hasilnya ternyata dia efektif, terus apa next step-nya? Baik dok, jadi terima kasih dok untuk saran dari penelitian saya adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bahwa dengan dosis 450 mg itu membutuhkan berapa kilogram kelor atau berapa gram kelor sehingga dapat dilakukan dengan pembuatan kapsul dok. Kalau misalkan sampai saat ini kan ini sudah yang saya gunakan sudah dalam bentuk ekstrak, sedangkan realnya masih belum tahu bahwa berapa gram kelor atau daun kelor yang digunakan untuk mendapatkan dosis 450 mg per kilogram berat badan tersebut. Baik, sekian mungkin dari saya. Terima kasih untuk semua jawabannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Ida. Kita lanjutkan ke Dr. Margarita Ribu, SPAM APT. Oke, selamat pagi. Saya mungkin ke Dr. Ignatius ya, yang tentang untuk case report. Nah, saya bertanya, kira-kira bagaimana kemanfaatan dari yang diperoleh dari prosedur yang dilakukan itu, yang bisa dijadikan acuan atau saran untuk bisa dilakukan. Terus keterbatasan apa sih yang mungkin didapat untuk bisa menjadi pertimbangan dalam melaksanakan prosedur tersebut. Baik, terima kasih Dr. Margarita pertanyaannya. Untuk keterbatasannya adalah mungkin karena di NTT ini tidak ada pemeriksaan MRI, jadi untuk jaringan lunaknya seperti DRUJ, TFCC, itu kita tidak tahu pasti apakah memang sudah rusak atau belum. Begitu. Jadi itu untuk keterbatasannya. Berarti dok, mohon maaf. Jadi belum bisa disarankan untuk dilaksanakan di NTT ya? Untuk di NTT sudah bisa disarankan, namun kita harus balik lagi ke klinis pasiennya. Jika keluhan utamanya adalah nyeri di bagian pergelangan dan juga kaku, sehingga pasiennya tidak bisa melakukan kerja, nah itu disarankan untuk dilakukan darah prosedur. Tapi kalau misalnya MRI-nya belum ada, apakah tidak sangat beresiko? Kalau misalnya dalam prosedur itu harus melaksanakan proses pemeriksaan dengan MRI. Izin Ibu, untuk MRI ini lebih untuk jaringan lunaknya, yaitu DRUJ dan TFCC. Sedangkan yang kita reseksi adalah bagian distal dari tulangnya. Jadi dari pasien ini walaupun tidak ada pemeriksaan MRI, namun dari klinis dapat kita tentukan karena dilakukan palpasi di daerah pergelangan tangan, dilakukan pergeseran ke arah dorsal dan ventral, itu terdapat instabilitas. Yang mana sesuai apabila memang ada cedera di daerah DRUJ dan TFCC. Gitu. Dan juga pemasangan internal fiksasi cukup sulit dilakukan di bagian distal ulna ini, sehingga darah prosedur pada kasus ini merupakan keunggulan. Oke, kalau yang kedua, Dr. Gupta ya, Adrianus Gupta. Gini dok, saya mau nanya, ini kan ada rentang usia dari 14 tahun ke atas ya? Iya dokter. Jadi paling tidak terkait usia itu ada dosis obat yang harus diperhatikan. Itu pertama. Yang kedua, bentuk sediaan. Oke, dalam penelitian ini kan digunakan per oral. Jadi bisa kemungkinan sirup atau tablet. Tapi dalam penelitian ini apakah sudah dijelaskan bentuk sediaan acetaminophen yang digunakan?
Kemudian karena itu akan berkaitan dengan onset efek yang diberikan oleh acetaminophen terkait bentuk sediaannya. Itu pertama. Terus dosis yang kedua dosisnya apakah sama semua dalam semua responden itu? Oke, baik, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Yang pertama saya jawab tentang jenis sediaannya yang kami berikan. Memang di penelitian ini saya tidak sertakan jenisnya lebih spesifik apakah itu berupa tablet atau sirup. Nah, hanya kami tulis sebagai preemptive oral medication. Cuman pada penelitian ini yang kami berikan adalah menggunakan oral berupa tablet, dokter. Dan karena itu akan terkait dengan onset efek yang diberikan. Jadi kalau bisa nanti dalam dilengkapi gitu. Baik, siap dokter. Nanti akan kami lengkapi. Terus dosisnya gimana, Dok? Oh ya, baik. Untuk dosis kami menggunakan rentang dosis dokter 10-15 mg per kilogram berat badan. Dan karena distribusi berat badan pada pasien ini hampir sama semua, kami menggunakannya kemarin 500 mg, dokter. Oke, paling nanti dijelaskan agak lebih rinci terkait berat badan sama dosisnya karena itu ada kaitannya. Kan kalaupun usianya dia lebih muda tapi berat badannya bisa menjadi pertimbangan untuk dosisnya. Siap dokter, terima kasih masukannya. Oke. Ya, mungkin untuk yang ketiga, Franklin, saya cuma mau nanya, kan tadi disebutkan, tadi ada 2 senyawa yang disebutkan sebagai senyawa yang berkhasiat. Mungkin atas dasar pertimbangan apa itu disebutkan sebagai senyawa yang berkhasiat. Itu pertama, karena dari hasil penelitian ini kan masih secara umum, secara global dari hasil ekstraknya. Kemudian yang kedua, pengaruh apa yang diperhatikan pada terhadap ginjal tikus, karena tadi hanya disebutkan pengaruh yang sama, memberikan pengaruh yang sama terhadap ginjal tikus. Jadi kira pengaruhnya apa itu? Bisa disebutkan yang lebih spesifik. Itu 2 pertanyaan dari saya untuk Franklin. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk senyawa tersebut, quercetin dan conferol, itu merupakan senyawa turunan dari flavonoid. Sedangkan flavonoid sendiri kita sudah tahu bahwa itu digunakan atau zat hijau daun tersebut digunakan untuk pengobatan tradisional. Setelah dilakukan uji fitokimia dan didapatkan kedua hasil tersebut, uji fitokimia saya lakukan di Bioscience, kedua zat tersebut, maka itu menjadi dasar bagi saya untuk menentukan bahwa zat tersebut yang berpengaruh. Apakah kamu yakin bahwa di dalam hasil ekstrak yang kamu dapatkan itu mengandung 2 senyawa itu? Dalam hasil fitokimia yang saya lakukan, di situ dituliskan bahwa mengandung flavonoid, sehingga saya yakin bahwa di situ ada quercetin dan conferol di dalam kelor yang ada tersebut. Oh, itu berdasarkan keyakinan. Itu sebenarnya kalau misalnya mau disebutkan bahwa mengandung 2 senyawa itu, kita harus tahu pasti benar bahwa di dalam ekstrak itu memang ada 2 senyawa itu. Dengan hasil uji yang menunjukkan memang benar ada senyawa itu. Jangan sampai memang ada dalam flavonoid senyawa itu ada, tapi kadarnya itu sedikit. Karena kan tadi disebutkan yang kadar efektifnya itu yang sama dengan glibenclamid 450 mg per kilogram berat badan. Yeah. Tapi itu kan masih secara globalnya hasil dari ekstraknya itu kan. Jadi kalau misalnya mau disebutkan bahwa 2 senyawa itu yang pasti memberikan efek yang sama dengan glibenclamid, mungkin itu masih rada panjang perjalanannya untuk menentukan bahwa 2 senyawa itu yang berkhasiat. Mungkin nanti dipertimbangkan lagi ya, maksudnya untuk publikasinya.
pertanyaan yang kedua, Ibu. Ngaruh Untuk apa? yang untuk pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan yang saya nilai kerusakannya adalah derajat nekrosis dari perubahan histologis ginjal tersebut. Jadi derajat nekrosis dari kelompok tikus yang tidak diberikan apa-apa, baik itu aloksan dan juga glibenclamid. Lalu saya bandingkan dengan kelompok normal, ternyata ada kerusakan yang setara atau sama dengan tikus yang mengalami nefropati diabetik. Setelah itu baru saya lihat perbaikannya dengan dibandingkan antara glibenclamid dan Kelor plus 250, 450, dan 600. Oke, dari saya sekian. Ya, baik, terima kasih untuk para dewan juri. Saya mau bertanya sedikit lagi, ada satu. Untuk Dokter Gupta, berapa ini menarik sekali soalnya informasinya tadi belum ada yang melakukan penelitian. Dokter bisa sampaikankah berapa lama waktu diberikan sebelum dilakukan tindakan? Untuk apakah itu semua standar atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih dokter. Untuk dalam penelitian kami, seluruh kontestan, seluruh partisipan diberikan preemptive oral medication-nya 15 menit sebelum tindakan dokter. Jadi setelah kami melakukan semua pemeriksaan fisik, anamnesa ulang, apakah dia layak sebagai kriteria inklusi apa tidak, dan tidak masuk ke eksklusi juga, baru kami berikan. Dan karena ini penelitian dilakukannya dalam waktu 1 minggu, kami melakukan ini benar-benar kita lihat pasiennya. Jadi kami pastikan bahwa tidak boleh pasiennya sudah minum acetaminophen ataupun placebo, dan jaraknya dengan dimulainya operasi yang dihitung dari dimulainya insisi itu terlalu lama. Jadi kami pastikan 15 menit tepat. Baik, terima kasih untuk semua presentan yang luar biasa penelitiannya. Oke, baik, terima kasih untuk dewan juri dan kerjasama dari presentan telah memberikan pertanggungjawabannya mengenai karya ilmiah yang telah dipresentasikan pada sesi pertama pada hari ini. Untuk sesi pertama selesai, kita lanjut ke sesi yang kedua karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari para peserta. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, saya berikan kesempatan kepada saudara Dr. Gracia Dina Maria, Dr. Bartolomeus Fulgentius, Selin Ray Setiawan, dan masih lagi Dr. Adrianus Gupta Wijaya untuk presentasi yang kedua. Untuk yang pertama saya putarkan video mengenai presentasi dari saudari Dr. Gracia Dina Maria. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Gracia. Saya bersama Dr. Richard Gun dan Dr. Hendrik Mengga, spesialis bedah. Kami akan melaporkan kasus mengenai TB tulang belakang pada anak yang kami temukan di Rumah Sakit Kartika Sumber Barat Daya. Secara epidemiologis, PNTB merupakan salah satu bentuk dari TB ekstra paru yang mencakup 1-2% dari keseluruhan kasus TBC di dunia. Saat ini memang belum ada data pasti mengenai jumlah kasus TB spine di Indonesia. Namun jika dilihat dari data WHO, Indonesia merupakan negara kedua penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Insidensi kasus juga masih meningkat terus dari tahun ke tahun, di mana TBC pada anak ditemukan 63.111 kasus. Untuk wilayah NTT sendiri, termasuk Sumba Barat Daya, terdapat peningkatan insidensi TB setiap tahunnya. Jika diperkirakan dengan banyaknya kasus TBC di Indonesia, ini akan memberikan gambaran bahwa cukup banyak juga ditemukan jumlah kasus TB tulang belakang pada anak di Indonesia. Oleh karena banyaknya kasus ini, kami hendak mengabarkan pengkajian atau workup yang kami lakukan pada kasus spine TB anak. Jadi seorang anak laki-laki berusia 2 tahun 4 bulan datang dengan keluhan adanya benjolan di punggung bawah sejak 4 bulan sebelum masuk rumah sakit yang diikuti dengan keluhan sulit berjalan.
Pasien juga mengeluhkan adanya gejala-gejala konstitusional seperti panas badan, nafsu makan berkurang, dan lemas badan. Tidak ada batuk, tidak ada diare, tidak ada riwayat kontak TB positif, riwayat BCG negatif, pasien telah diobati di puskesmas selama 3 bulan dengan menggunakan antibiotik dan anti nyeri, tapi tidak ada perbaikan. Berdasarkan pemeriksaan fisik, anak ditemukan panas badan, pemeriksaan KGB dan paru ditemukan normal, tidak ada pembengkakan sendi lain. Anak termasuk gizi buruk, berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, benjolan juga ditemukan pada daerah torak lumbar dengan diameter 10 cm, tidak ada kemerahan ataupun sinus, tidak ada nyeri pada saat perabaan atau saat ditekan, dan tidak ada hangat pada saat perabaan. Ini menandakan mungkin benjolan ini merupakan suatu cold abscess. Anak hanya bisa duduk dan berdiri dengan bantuan, menandakan adanya defisit neurologis pada anak. Pada pemeriksaan lab ditemukan peningkatan CRP, peningkatan leukosit yang menandakan kemungkinan adanya peradangan saat ini. Lalu ditemukan juga anemia. HIV negatif dengan mantuk positif. Pemeriksaan radiologi ditemukan chest X-ray normal. Pada foto lateral spine X-ray ditemukan adanya penghalusan dengan kolaps di L2 L3 dengan sudut kifosis 55 derajat yang mengarah ke arah TB spine. Kami mencoba untuk menegakkan diagnosis dengan mencari basil tahan asam. Kami temukan basil tahan asam pada pemeriksaan spesimen pus yang didapatkan dari saat drainase abses. Untuk itu kami mulai terapi TBC sesuai dengan petunjuk klinis TBC anak. Kami juga merencanakan rujukan ke spesialis ortopedi untuk penanganan deformitas kifosis selanjutnya. Namun keluarga sampai saat ini masih menolak. Pada pasien ini, hari ke-7, pasien sudah diperbolehkan pulang karena pasien sudah bisa duduk dengan sendirinya tanpa bantuan dan tidak ada gejala konstitusional lainnya. Kami merencanakan rujukan ke namun pada follow up yang kami lakukan tiap bulan, follow up di bulan ke-12, anak sudah bisa berjalan sendiri walaupun kifosis masih ada. Jadi pada TB tulang belakang merupakan bentuk infeksi sekunder TB yang terjadi karena penyebaran secara hematogen dari infeksi primernya. Namun infeksi primer terkadang tidak jelas, gejala konstitusional juga lebih jarang terjadi pada TB ekstraparus, dan manifestasi klinis sangat beragam, kadang terlihat dan sifatnya lambat. Hal ini akan menyebabkan pasien datang lebih lambat ke fasilitas kesehatan, biasanya sudah dalam keadaan abses, ada deformitas atau ada defisit neurologis. Sehingga informasi-informasi lainnya seperti adanya gizi buruk, adanya kontak TB, ataupun sudah diobati antibiotik 3 bulan tapi tidak membaik, ini menjadi landasan untuk kita mencurigai TB. Pada pemeriksaan lab, mantuk dapat digunakan untuk mendiagnosis TB, namun diagnosis value pada daerah endemis memang cukup rendah, sehingga diperlukan pemeriksaan lain seperti pewarnaan basil tahan asam. Secara radiologis, daerah terpencil memang memiliki modalitas yang terbatas. Pada kasus ini kami hanya bisa melakukan X-ray. Pada spinal X-ray lateral ditemukan proses penghalusan disertai dengan adanya kifosis 55 derajat dan adanya abses. Dan kami juga melakukan chest X-ray untuk mencari apakah ada infeksi primer atau tidak. Walaupun MRI sebenarnya adalah modalitas yang paling bagus untuk mendeteksi TB dan juga untuk mengecek respon terapi terhadap OAT. Terapi OAT sendiri pada pasien ini memberikan hasil yang cukup baik, di mana pada bulan ke-12 pasien sudah bisa jalan dengan aktif tanpa adanya bantuan. Namun memang dibutuhkan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis ortopedi untuk melakukan koreksi pada deformitas kifosis, yang apabila dibiarkan lebih lama akan menyebabkan suatu instabilitas. Jadi dari kasus ini, diagnosis dini pada TB spine anak akan baik karena akan memulai treatment dengan lebih dini sehingga hasil yang diharapkan lebih baik. Namun hal ini memang sangat sulit dilakukan di daerah-daerah terpencil karena tingkat edukasi yang rendah, kontur daerah yang sulit untuk mencapai fasilitas kesehatan dan modalitas yang terbatas, sehingga dokter diharapkan dapat mengoptimalisasi modalitas yang ada. Seperti pada pasien ini kita mengoptimalisasi lab dengan melakukan pewarnaan basil tahan asam. Dan tracking kontak TB juga sangat diperlukan, apalagi pada pasien anak, biasanya sangat mudah untuk terinfeksi dari pasien-pasien dewasa. Sehingga perlu dilakukan tracking yang baik dan clinical sense yang bagus juga diperlukan oleh tenaga kesehatan yang berada di daerah-daerah terpencil. Baik dokter, sekian pemaparan dari kami. Perhatiannya, semoga paper ini selanjutnya dapat berguna sebagai data bagi dokter-dokter juga di daerah-daerah terpencil yang ingin menata laksana TB spinal pada anak. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Dr. Gracia. Kita lanjut ke presentan yang kelima, Bartholomeus Fulgentius.
Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Umbu Flugentius. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel berjudul Ekstrak biji kelor Moringa olivera lam sebagai bahan aktif repelan nyamuk. Pendahuluan, iklim tropis di negara Indonesia baik bagi berkembangnya penyakit yang dibawa vektor seperti demam berdarah. Vektor adalah nyamuk Aedes aegypti. Menurut WHO, terdapat 2,5 miliar orang terdiagnosis DBD, dengan 1,8 miliar orang berasal dari Asia Pasifik. Di terdapat 68.407 orang terdiagnosis DBD dan 493 orang meninggal dunia. Pada Kota Kupang, di tahun 2016 terdapat 81 kasus DBD, dan karena di setiap tahunnya ditemukan banyak kasus baru DBD, Kota Kupang dikategorikan sebagai daerah DBD. Untuk gigitannya, kita dapat menggunakan repelan. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya, repelan terdiri atas bahan sintetik dan bahan alami. Bahan sintetik dapat merugikan manusia karena efek negatifnya, dan untuk itu kita dapat menggunakan bahan alami yang dapat dikembangkan karena cenderung ramah lingkungan dan relatif aman. Salah satu contoh bahan alami tersebut adalah tanaman kelor yang kaya akan bahan kimia bioaktif dan dapat menjadi sumber agen pengendalian nyamuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas biji kelor Moringa olivera lam sebagai bahan aktif repelan terhadap nyamuk Aedes aegypti. Metode penelitian, jenis penelitiannya adalah eksperimental murni, rancangan penelitiannya adalah post-test only control group design, hewan uji adalah nyamuk Aedes aegypti betina dewasa yang dikembangbiakan dari telur dan hanya diberikan makan larutan gula. Bahan uji adalah biji kelor yang diolah menggunakan destilasi uap dan dibagi menjadi 6 dosis serial, yaitu dosis 50%, dosis 25%, dosis 12,5%, dosis 6,25%, dan dosis 3,12%. Hasil penelitiannya dapat kita lihat pada tabel 4.1, jumlah nyamuk Aedes aegypti yang hinggap pada lengan relawan. Tabel 4.1 menunjukkan pada pengujian konsentrasi minyak atsiri 50%, rata-rata nyamuk yang hinggap 0,33, konsentrasi 25%, rata-rata nyamuk yang hinggap 0,66, konsentrasi 12,5%, rata-rata nyamuk yang hinggap 1,66, konsentrasi 6,25%, rata-rata nyamuk yang hinggap 3,33, konsentrasi 3,12%, rata-rata nyamuk yang hinggap 4,33, dan kontrol rata-rata nyamuk yang hinggap 8. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi minyak atsiri, maka semakin sedikit jumlah nyamuk yang hinggap. Pembahasan, ekstrak biji kelor Moringa olivera sebagai repelan diolah menggunakan alat destilasi uap untuk menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri dari biji kelor memiliki senyawa aktif linalol. Nyamuk mendeteksi keberadaan manusia melalui reseptor bau pada organ olfaktori nyamuk. Penggunaan repelan adalah dengan cara mengoleskan repelan pada kulit. Cara kerja repelan adalah dengan meresap ke dalam pori-pori kulit, lalu senyawa linalol akan menguap ke udara. Bau yang dikeluarkan oleh minyak atsiri tersebut akan terdeteksi oleh reseptor nyamuk. Senyawa linalol memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk dan dapat membuat iritasi pada kulit nyamuk sehingga nyamuk tidak akan mendekati kulit. Kesimpulan, efektivitas repelan dari biji kelor Moringa olivera dengan konsentrasi tinggi mempunyai daya proteksi yang tinggi terhadap nyamuk Aedes aegypti. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Baik, selanjutnya dari Saudara Selwyn presentasikan penelitiannya.
Selamat pagi para hadirin sekalian. Pagi ini saya akan menyajikan tentang systematic review berjudul Surgical Approach Selection for Cervical Trauma in the Adults, the Evidence-Based Controversy for the Last 20 Years. Kemudian untuk introduction-nya, jadi cervical trauma merupakan penyebab paling utama disabilitas, terutama untuk usia dari 40 tahun, dapat disebabkan oleh kecelakaan, kekerasan, jatuh dari ketinggian, serta trauma pada olahraga. Kemudian dari mekanisme trauma itu tersebut yang paling sering adalah segmen atlantoaksial diikuti dengan subaksial cervical di C6 C7. Untuk prognosis cervical trauma adalah tergantung dari evaluasi awal, kemudian untuk diagnosis serta manajemen yang tepat, klasifikasi sesuai dengan SLIC classification dan AO. Kemudian untuk manajemennya dapat berupa surgical dan non-surgical. Untuk surgical yang kita bahas di paper kali ini adalah anterior approach, posterior approach, dan kombinasi teknik. Kemudian dari tujuan dari jurnal ini adalah membedakan antara anterior, posterior, dan kombinasi fiksasi dengan beberapa outcome seperti penilaian neurologis pre dan post operatif, untuk komplikasi intraoperatif, surgical time period, dan blood loss, serta clinical score dari penilaian imaging serta fusion rate. Kemudian untuk material dan metodenya sesuai dengan Prisma Guideline, dan kita menggunakan 4 macam database yang diakses dengan Boolean operator. Ini adalah beberapa search strateginya. Nah, tipe studinya adalah RCT dan non-RCT menggunakan level 1 dan level 2. Tipe populasi pada human study dengan beberapa variasi trauma tersebut. Ini adalah validitas dari search method. Nah, tipe dari intervensi tersebut ada anterior, posterior, command teknik dengan cost reduction, ataupun command teknik dengan open reduction. Tipe evaluasinya dari primary outcome-nya ada bisa dibaca, untuk secondary outcome-nya juga. Ini adalah appraisal kualitas dari beberapa jurnal tersebut. Ini dari result-nya. Jadi dapatkan 116 artikel awal, dengan included studinya 8 artikel dengan 491 total sampel. Ini Prisma flow chart-nya dengan outcome-nya. Untuk primary outcome-nya dari Brodke et al. Didapatkan anterior group sekitar 70% dan posterior group 57% dengan perbaikan minimum 1 grading pada frontal. Untuk To et al. Pada anterior group didapatkan 9 dari 24%, terdapat perbaikan neurologis. Untuk posterior group tidak didapatkan perbaikan neurologis, dan untuk kombinasi teknik tidak terdapat signifikan difference antara keduanya. Untuk Yuan et al. Dan Liu et al. Membandingkan antara anterior dan posterior group tidak didapatkan signifikan difference antara keduanya. Untuk Song et al. Dan Red et al. juga membahas antara anterior teknik dengan kombinasi anterior dan posterior teknik. Dan Red et al. Antara anterior dan posterior tidak didapatkan signifikan difference antara keduanya. Kemudian untuk secondary outcome-nya dari Brodke et al. Pada pseudoarthrosis didapatkan anterior group sekitar 2 kasus. Untuk To et al. Didapatkan anterior group 60% untuk restorasi pada diameter spinal kanal. Untuk Song et al. Untuk anterior group didapatkan waktu yang lebih lama untuk fusi pada bilateral fase dislokasi. Kemudian untuk Kwon et al. Anterior group dapat dilihat lebih sedikit untuk post-operatif nyerinya, dan lebih sedikit untuk infeksinya. Untuk Yuan et al., NDI pada posterior didapatkan lebih baik pada ACSF. Untuk Liu et al., untuk anterior posterior didapatkan durasi yang lebih lama pada waktu operasi. Untuk Ren et al., posterior fiksasinya dapat dibaca seperti tabel. Kemudian untuk parameter tabelnya. Selanjutnya untuk diskusinya. Pada diskusinya didapatkan hal yang masih menjadi perdebatan antara fiksasi cervical antara anterior dan posterior. Kemudian untuk Johnson dan Kolek didapatkan pada flexion distraction trauma, anterior fusi saja dapat meningkatkan kegagalan hingga 2/3 kejadian. Kemudian untuk outcome yang lebih baik dapat didapatkan pada posterior teknik saja. Ini adalah kesimpulannya. Jadi
untuk section approach-nya dapat sesuai dengan pengalaman dari spine surgeon itu sendiri dan keterlibatan pada anatomical cervical. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari Dr. Denis Wijaya. Presentasi itu. Perkenalkan, saya Trianus Gupta Wijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan serial case report 3 cases of giant bladder stone in Dilumil Public Health Center, Nusa Tenggara, Indonesia. Giant bladder stone lebih dari 100 gram dan diameter lebih dari 4 cm adalah kasus yang jarang. Biasanya, bladder stone muncul saat terjadinya urinary stasis yang menyebabkan terhambatnya pengosongan kantung kemih. Kasus ini biasa muncul apabila terjadi keterlambatan diagnosa di fasilitas medis, terutama di daerah terpencil. Dan di Dilumil terdapat 3 kasus giant bladder stone dari tahun 2018 hingga 2020. Berikut adalah presentasi kasusnya. Kasus pertama adalah pria 42 tahun, seorang petani yang datang dengan retensi urin. Pria ini memiliki urinary frequency, urgency, dan nocturia pada beberapa hari terakhir, disertai riwayat UTI, dan pasien tersebut minum dari air sungai dengan tingkat water hardness level adalah 240 ppm. Pada kasus 2, 18 tahun, pria datang juga dengan retensi urin, dengan last mixi pada 3 jam sebelum datang. Pasien ini memiliki urinary frequency dan nocturia, disertai lower abdominal pain pada beberapa hari terakhir. Pasien minum dari air sungai dengan water hardness level 262 ppm. Sedangkan pada kasus ketiga, pria usia 19 tahun, seorang petani, datang dengan dysuria, disertai intermittent lower abdominal pain pada beberapa hari terakhir. Pasien memiliki riwayat UTI dan minum dari air sungai. Water hardness level dari pasien ini adalah 240 ppm. Pada pemeriksaan selanjutnya, didapatkan vital sign ketika pasien normal dengan status urologi adalah sebagai berikut. Pada kasus 1 dan 2, terdapat massa pada suprapubic area disertai nyeri ketok CVA, sedangkan pada kasus 3 tidak didapatkan abnormalitas. Ketiga pasien dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Kami dapatkan hasil dari KUB imaging pada kasus 1, 2, dan 3. Ketika kasus memiliki radioopak shadow pada kavitas pelvic. Dari hal tersebut, maka ketiga kasus ini diterapi dengan open vesicolitotomy. Pada pemeriksaan batu pasca operasi didapatkan ukuran batu pada kasus A 9 x 8,7 x 6 cm, kasus B 6 x 5,5 x 5 cm, dan kasus C 4,8 x 3,8 x 3,7 cm. Keseluruhannya memiliki berat lebih dari 100 gram. Pada analisis batu didapatkan oksalat, uric acid, amonium, kalsium, fosfat, dan karbonat. Insidensi dan prevalensi urinary stone meningkat di seluruh dunia, dan Indonesia pun juga diestimasikan tinggi karena Indonesia berada di World Stone Belt, dan prevalensi pada pria lebih tinggi daripada wanita. Hal ini sesuai dengan pasien kami ketiganya berupa pria. Bladder stone biasa terjadi saat terjadinya pembentukan mineral di kantong kemih, di mana kadangkala batu bisa terjebak di dinding kantong kemih atau di ureter, sehingga mereka akan menjadi besar seiring dengan waktu. Faktor risiko yang memungkinkan ada intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik meliputi herediter, gender, dan umur, sedangkan ekstrinsik ada geografi, diet, dan water intake. Gejala yang paling sering adalah dysuria, suprapubic pain, terminal gross hematuria, intermitensi, dan retensi urin. Hal ini sesuai dengan kasus kami. Pada kasus nomor 1 dan 2 mengalami urinary retention, sedangkan pada kasus ketiga mengalami dysuria. Pemeriksaan yang penting dilakukan untuk kasus bladder stone adalah yang pertama, terutama di area suprapubik, apakah terdapat massa apa tidak, dan pemeriksaan nyeri ketok CVA. Pemeriksaan digital rectal examination juga perlu dilakukan untuk memeriksa kondisi prostat. Pemeriksaan laboratorium meliputi urinalisis dan stone analysis, sedangkan pemeriksaan radiografi meliputi USG,
CT scan, dan KUB imaging. Pada ketika pasien dilakukan hanya KUB imaging, hal ini disebabkan karena terbatasnya fasilitas kesehatan di daerah kami. Tata laksana tergantung dari usia pasien dan kondisi kesehatan pasien tersebut, dan juga tergantung dari ukuran, jumlah, dan densitas dari batu. Tata laksana dapat meliputi medikamentosa, shock-lithotripsy, endoscopic cystolithotripsy, ataupun open physical lithotomy. Untuk dewasa, open surgery sangat direkomendasikan untuk batu berukuran lebih dari 4 cm, dan seluruh pasien kami diterapi dengan open physical lithotomy. Kesimpulannya, terdapat 3 kasus giant bladder stone yang dilaporkan di puskesmas di Lumil. Giant bladder stone biasa menjadi penyebab utama retensi urin dan sering terlambat didiagnosa. Metode diagnosa pada daerah perifer atau area terpencil meliputi pemeriksaan fisik dan KUB. Semua kasus bladder stone kami dapat diterapi dengan open physical lithotomy tanpa adanya komplikasi. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adrianus Gupta Wijaya. Oke, baik. Demikian keempat presentan telah menyampaikan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi pertanggungjawaban, sesi tanya jawab. Di chat tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ke Dewan Juri. Untuk para presentan harap dinyalakan mic-nya. Baik. Untuk presentasi artikel ilmiah yang sudah disampaikan oleh para presentan ini menarik sekali. Saya dengan case report yang dilakukan oleh Dr. Gracia. Pada kasus ini penata laksanaan apa yang diberikan selain tadi kan kalau tidak salah itu mau dirujuk ya. Kalau di tempat saudara apa yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut? Jadi ya terima kasih Dok atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Jadi kalau pertama kami tata laksana pasti mulai dari anamnesis pemeriksaan fisik. Lalu yang kami lakukan adalah pastikan memang tegak dulu diagnosis TB-nya Dok. Tapi kan examination supporting yang kami punya kan tidak terlalu banyak. Jadi kami benar-benar rely on penemuan basil tahan asam yang kami temukan pada saat kami mencoba drainase abses. Nah, karena cukup positif, kami mulai yang pertama kami pasti mulai start OAT-nya Dok, mulai start OAT sesuai dengan juknis TBC anak. Jadi diberikan 2 bulan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide sama etambutol, dan etambutol untuk sisa 10 bulannya diberi isoniazid dan rifampicin klinis. Nah, lalu juga tadi drainase absesnya, lalu memang kami sampai saat ini juga masih mengusahakan supaya anak ini bisa dirujuk ke SPOT, entah di Kupang atau di Bali, untuk penanganan deformitas kifosisnya, karena kalau dibiarkan lebih lama bisa instabilitas selanjutnya gitu. Kalau kondisi sekarang gimana Dok? Apakah sudah selesai terapi atau? Bulan ke-12 Dok, di bulan kemarin dia udah bisa jalan sendiri, udah bisa duduk, nggak pakai bantuan dengan OAT saja Dok. Cukup baik untuk perkembangannya daripada awal kami terima pasiennya. Cuma memang masih ada sih deformitas kifosisnya karena memang tidak akan hilang kecuali dikoreksi. Gitu. Di case reportnya sudah dilampirkan ya, maksudnya disampaikan juga hasil pengobatannya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk Dr. Selin, ini systematic review ya, Dok? Ya, Dokter. Tadi sudah disimpulkan hasil dari systematic review-nya. Kalau dalam aplikasi atau implementasi pada daerah-daerah yang memang bisa dilakukan operasi, tetapi kalau fasilitas penunjangnya misalnya seperti MRI itu tidak ada, apa yang dokter sarankan metode yang
anterior atau yang satunya lagi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Dr. Christina. Saya akan mencoba menjawab. Jadi ketika pada daerah rural area, ketika tidak ada pemeriksaan MRI, dapat kita lakukan dengan pemeriksaan fisik. Jadi yang pertama pasti dengan prinsip anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian dengan modalitas imaging yang dapat kita lakukan. Sedangkan untuk dari anamnesa dan pemeriksaan fisik sendiri, kita dapat mengevaluasi pemeriksaan neurologis saat pasien pertama kali datang. Dan kita sudah bisa mendeterminasi untuk diagnosisnya apa. Kecuali pasien datang dengan keluhan neurologis tanpa adanya fraktur. Sedangkan pada kasus systematic review ini, kita membahas adanya cervical trauma. Jadi ada fraktur pada anatomis antara C1 sampai C6 dan C7 untuk kita evaluasi. Kemudian untuk tekniknya sendiri pun saat ini belum didapatkan manajemen yang ideal. Jadi algoritma manajemen sesuai dengan indikasi klinisnya. Misalnya dengan atlantoaxial dislocation. Should we do the anterior treatment or posterior treatment or the combination technique? Oleh karena itu dari systematic review ini saya membahas with modality approach yang menghasilkan the best functional outcome dan perbaikan secara neurologis. Karena saat ini prognosis dari cervical trauma sendiri, terutama di rural area, cukup buruk untuk prognosisnya. Karena tidak didapatkan penanganan awal yang tepat dan diagnosis yang tepat. Oleh karena itu, saya membuat systematic review ini sesuai dengan manajemen cervical trauma yang saat ini menjadi isu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dr. Selin. Untuk Saudara Bartolomeus, dari hasil penelitian ini menarik ya, sesuai dengan pimpinan daerah, gubernur untuk pemanfaatan Carol semaksimal mungkin. Ini bagaimana implementasinya dalam sehari-hari? Apakah bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat? Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Terima kasih. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Jadi kalau melihat ke penelitiannya sendiri, sesuai dengan judul, penelitian ini kan merupakan penelitian tahap awal untuk menguji apakah terdapat bahan aktif di dalam ekstrak dari biji kelor. Kemudian kalau misalnya untuk implementasi di masyarakat, saya sebagai peneliti katakan belum bisa karena kita masih dalam tahap awal untuk pengujian bahan aktifnya, belum bisa untuk produk layak pakai yang pastinya akan dilanjutkan ke penelitian yang lebih lanjut untuk produk siap pakainya, dok. Sekian, dokter. Baik, terima kasih. Awal penelitian yang bagus ya, semoga banyak yang memanfaatkan hasil penelitiannya. Untuk penelitian dari Dr. Adrianus, ini merupakan case report ya dok ya, menarik sekali. Boleh tahu tidak lokasinya di mana dok? Baik dokter, terima kasih pertanyaannya. Ketiga pasien ini berada di lokasi yang sama, satu dusun di Lumir, tepatnya itu di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, dok. Ini tepat di perbatasan, dan tadi disampaikan juga bahwa 3 kasus ini terjadi karena adanya keterlambatan diagnosa. Mungkin sebagai informasi bahwa puskesmas di Lumil itu selama 5 tahun terakhir memang tidak memiliki dokter. Jadi ketiga kasus ini sebenarnya pasiennya sudah sering datang ke puskesmas awalnya dengan keluhan seperti ISK, dok, infeksi saluran kemih. Baru setelah kedatangan dokter sekitar 2018 akhir kemarin, baru mereka terdiagnosa semua bahwa menderita batu kantong kemih dan ukurannya raksasa yang merupakan kasus jarang, dokter. Terima kasih, dok. Ya. Baik, terima kasih, dok. Tadi pada presentasinya dokter juga menyampaikan dari masing-masing pasien yang di report itu mereka disampaikan water hardness levelnya. Bagaimana cara dokter mendeteksi water hardness levelnya ini? Oke, baik. Untuk pengukuran water hardness level, pertama kami mendatangi rumah ketiga pasien langsung dan kami ambil sampel airnya.
sebelum kami ambil sampel air, kami tanyakan sumber air yang dipakai oleh ketiga pasien, dan ternyata ketiga pasien menggunakan sumber air yang sama, yaitu dari air di sekitar perkampungan mereka, di kali dekat perkampungan mereka. Nah, untuk penilaiannya sendiri kami menggunakan ada alat TDS dokter untuk mengukur kadar ppm dari masing-masing sampel air tersebut. Meskipun ketiga sampel itu agak lumayan tinggi, dok, 240, 230 ppm, tetapi sebenarnya dari segi peraturan dari Kementerian Kesehatan masih layak untuk dikonsumsi karena batas amannya sampai 500 ppm, dokter. Terima kasih. Menarik sekali, dok, karena dokter langsung juga melihat situasi dan sumber air yang diambil ya. Nanti mohon dokter bisa tambahkan, karena tadi di slide yang tentang laboratorium itu hanya ditulis urinalysis dan stone analysis saja, tapi untuk water hardness levelnya belum dicantumkan. Karena ini penelitiannya bagus sekali dan bisa memberikan manfaat untuk pengembangannya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Teman-teman juri yang lain silakan. Baik, mungkin saya persilakan Dr. Ida. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin untuk suaranya gaung ya? Sudah ya? Bisa, dok. Oke. Jadi untuk penelitian yang tadi, yang Visiport TB tadi ya, dokter, mungkin itu kan ada keterlambatan diagnosis ya. Kira-kira saran praktisnya nanti tidak terjadi lagi bahwa udah terlambat, udah sampai terjadi TB yang belakang seperti itu. TB pada anak, tapi apakah ada saran praktis supaya tetap bisa deteksinya? Terima kasih atas pertanyaan. Positif, dok, pada anak ini. Jadi kebetulan air dan aman yang pengobatan tenaga kesehatan. Kalau kemungkinan besar anak ini juga tertular tuberkulosis, dok. Jadi yang paling penting untuk dilakukan sebenarnya kontak tracing dari tuberkulosis itu sendiri. Oke. Baik, jadi mungkin bisa disarankan untuk kontak tracing untuk kasus khusus TB anak, kontak tracing itu mungkin dimasukkan di SOP-nya atau apa gitu ya, dok ya, supaya nanti nakesnya juga aware kalau ada ini kasus apa misalnya dari waktu pemeriksaan anak, mungkin itu juga menjadi salah satu yang harus ditanyakan untuk screeningnya, mungkin seperti itu, dok. Oke. Kemudian saya juga tertarik dengan Dr. Firlin tadi ya, yang tentang systematic review tadi ya, dok ya. Tadi mudah-mudahan saya nggak salah dengar. Tadi saya dengar sedikit di akhir presentasi dokter menyatakan bahwa outcome itu lebih baik pada posterior teknik. Apakah betul seperti itu ya, dok? Pada anterior teknik, dokter. Maaf, dokter. Pada anterior ya. Pada anterior. Boleh. Itu untuk kriteria sukses rate-nya itu dokter melihat dari mana ya? Apa yang dilihat? Iya, terima kasih dokter atas pertanyaan dan masukannya. Jadi untuk sukses rate dari anterior teknik atau posterior atau kombinasi keduanya, kita mengevaluasi dari yang pertama adalah primary outcome dan secondary outcome-nya. Nah, yang kita assess pertama kali adalah pre dan post neurologis. Jadi untuk neurologis motorik dan sensorik preoperatif dan postoperatifnya bagaimana? Apakah ada perbaikan? Terus kemudian untuk sekundernya sendiri, kita mengevaluasi dari beberapa clinical outcome score. Jadi seperti namanya Neck Disability Index, NDI, itu dia akan mengakses untuk evaluasi kriteria nyeri dan aktivitas pasien untuk melakukan activity daily living. Kemudian kita juga mengevaluasi dari pemeriksaan imaging dan rate of fusion atau rate dari union, jadi rate dari sembuhnya bagian cervical itu.
Jadi fusi dari area cervical itu kita juga akses dari pemeriksaan imaging. Begitu, Dok. Baik, terima kasih. Ya. Terima Jadi kasih. artinya, maka penjelasannya. Mungkin, tapi sarannya masih ini ya, tergantung dari ya tadi arah anterior dan posterior itu memiliki anatomical yang berbeda, dan itu sangat tergantung dari surgeon dependent. Jadi untuk preference dari surgeon itu tersebut yang mana, meskipun anterior approach yang paling sering dilakukan dan memiliki functional outcome yang lebih baik dibandingkan posterior dan kombinasi teknik. Gitu, Dokter. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, kemudian untuk yang tadi presenter yang kedua ya tentang apa namanya ekstrak moringa tadi, mungkin nanti Dr. Rita yang akan banyak bertanya di situ, tapi saya cuma mau ini sedikit aja. Itu tadi di kesimpulannya konsentrasi tinggi, tapi nggak disebutkan tingginya berapa tinggi gitu. Bisa dijelaskan sedikit ya? Ya, Dok. Baik, Dok. Jadi penelitian ini sebagaimana penelitian awal untuk menguji bahan aktif, secara umum sama seperti beberapa penelitian lain yang menguji bahan aktif sebagai kandidat repelan yang akan dipakai, itu menunjukkan angka positif pada konsentrasi penggunaan bahan yang dengan dosis tinggi, di mana kalau kita sesuaikan dengan teori, nyamuk itu memiliki reseptor bau yang mana kalau misalnya diberikan aplikasi pada relawan coba itu jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan relawan itu jumlahnya sedikit, Dokter. Demikian, Dok. Ya, oke. Terus dosisnya berapa? Kamu ada diteliti nggak dosis tingginya itu setinggi apa? Ada, Dokter. Di pembagian dosisnya itu pakai pembagian serial 50%, Dok, yang paling tinggi. Ya, tidak, maksud saya 50% itu kan jadi kalau kamu bicara menyampaikan hasil di awam, kalau kamu bilang 50%, orang masih nanya-nanya kan. 50% itu berapa sih? Berapa gram, berapa miligram, atau berapa apa gitu? Adakah seperti itu atau belum? Ada, Dok. Penjelasan lebih banyaknya di deskripsinya di artikel yang lebih banyaknya itu, Dok, terkait dengan perbandingan dosis pengenceran serial untuk masing-masing dosisnya, Dok. Oke, nanti lebih dilengkapi ya untuk kesimpulannya itu kalau kamu menyarankan apa namanya konsentrasi tinggi itu bisa efektif. Nah, itu mungkin lebih baik disebutkan tingginya itu berapa yang kamu sarankan, gitu ya. Untuk dimasukkan dalam repelennya itu kan kamu mengusulkan di repelennya ya. Seperti itu supaya lebih bermanfaat hasilnya untuk kalau ada orang mau menindaklanjuti penelitianmu, misalnya mau menjadikan itu sebagai repelen, orang sudah tahu, oh konsentrasi tingginya itu dia mintanya segini gitu ya, mungkin itu. Kemudian untuk Pak Dr. Adrianus ya, itu menarik memang ya untuk ada vesika urinaria batu yang segede itu ya gitu. Jadi iya, jadi itu tadi masalahnya hampir sama, dan itu dideteksi dininya ya, karena nggak ada dokter di puskesmas sehingga terlambat untuk mendiagnosis. Nah, kira-kira menurut dokter ada nggak semacam pegangan atau apa ya, pegangan untuk tenaga kesehatan selain dokter? Takutnya nanti dokter yang ada ini kalau nggak ada lagi terjadi lagi gitu kan. Jadi apakah ada semacam pegangan gitu untuk yang nakes non dokter ini untuk awal-awal kalau datang ini ada tanda-tanda ini, oh ini curiga ini, sehingga dia cepat rujuk ke rumah sakit mungkin untuk diagnosis yang lebih pas gitu. Gimana, Dok? Baik, Dokter, terima kasih. Saya mencoba menjawab. Jadi karena adanya 3 pengalaman kasus ini di puskesmas saya, memang saya sudah sempat berdiskusi dengan nakes-nakes yang ada di sana apabila nanti dokternya tidak ada lagi, bahwa hampir semua kasus ini mereka rata-rata datang dengan keluhan ISK yang berulang selama bertahun-tahun. Nah, saya sudah menekankan kepada teman-teman nakes bahwa kalau memang akan ada seperti ini lagi, diperdalam lagi anamnesanya, karena rata-rata
batu kantung kemih yang berukuran kecil, paling sering mereka menyebabkan gejala pertama adalah iritasi dan berkaitan dengan infeksi saluran kemih. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa dimasukkan di saran untuk dinas kali ya, supaya itu juga bisa disampaikan ke puskesmas-puskesmas lain gitu. Jangan sampai bukan hanya di puskesmasnya dokter, tapi di tempat lain pun sebenarnya ada gitu yang keluhan ISK berulang. Jadi supaya nggak nunggu sampai jadi seperti itu, bisa dilakukan tindakan awal. Itu yang pertama dok, mungkin bisa ditambahkan di saran. Kemudian tadi menarik yang tentang water itu ya, yang ukuran berapa ppm itu kalau di satu tempat mungkin segitu, mungkin bisa diusulkan di penelitian lanjutan dok. Memang kan maksud saya begini, mungkin ada standar dari Kemkes toh, tapi standar itu kan bukan harga mati dok. Ya, jangan sampai di tempat dokter itu kadar itu memang segitu itu sudah berpengaruh gitu. Mungkin itu perlu diteliti dibandingkan mungkin dari area-area lain yang apakah kadar di tempat yang kejadiannya kurang, kadarnya memang kurang dari itu. Gitu. Mungkin itu saran aja. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas sarannya. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ida dan para peserta yang telah memberikan jawaban yang menarik. Kita lanjutkan ke juri yang terakhir, Dr. Magdalena ini. Silakan. Oke, terima kasih. Dr. Grisia, pertama mungkin saya hanya koreksi terkait presentasinya dok, maaf terlalu cepat. Untuk bicara sama otak kayaknya belum nyambung untuk bisa mendengarkan dan mencerna. Mungkin kemudian menjadi masukan untuk nanti ke depan, misalnya diberikan waktu yang sempit, ambil saja poin-poin yang menjadi perhatian yang bermanfaat untuk disampaikan. Sehingga penyampaiannya itu bisa lebih bisa ditangkap. Itu pertama. Jadi kalau terkait materinya saya tidak ada pertanyaan. Mungkin karena presentasinya itu. Mohon maaf dok. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, Umbu itu terkait biji kelor, minyak yang digunakan minyak atsiri biji kelor ya. Ya Ibu. Oke, kalau pemilihan minyak atsiri minyak kelor itu pertimbangannya apa sih sehingga bisa dijadikan untuk repelan? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya penelitian ini saya baca ada beberapa artikel yang sudah mengembangkan dari senyawa-senyawa aromatik lain seperti serai dan bahan-bahan lain. Kemudian itu menggunakan minyak atsiri. Setelah saya lihat kembali artikel, ternyata di biji kelor juga bisa dipakai dan pengolahan biji kelor menggunakan coba destilasi uap itu merupakan percobaan yang sederhana dan bisa dilakukan untuk sebagai tingkat sederhana untuk mengetahui bahan aktif, jadi saya jadikan sebagai dasar untuk melakukan ini. Oke, minyak atsiri yang diperoleh banyak tidak dari biji kelor yang dipakai? Berapa kilo biji kelor sehingga dapat itu minyak atsirinya? Baik Ibu, kalau untuk penelitian ini hampir sekitaran 2 kilo dan cukup banyak dan minyak atsiri yang dihasilkan berapa dari 2 kilo? Itu sekitar 1 liter dan tidak sampai. Mohon maaf Ibu, sekitar 800-an mili dan itu sangat 800 tidak. mili? Iya Ibu. Dari 2 kilo? Ya, tapi penelitiannya sangat kalau boleh dibilang pengumpulan biji kelornya itu cukup sulit karena pada saat waktu penelitian kalau di lapangan itu waktunya itu tidak tepat dengan waktu mengeringnya buah kelor tersebut. Oh iya, mungkin saya masih rada ini ya. Itu biji kelor yang diambil itu di satu wilayah atau beberapa wilayah baru kamu kumpulkan jadi 2 kilo karena biji kelor itu ringan sekali. Ya, betul. Terdapat minyak atsirinya juga pasti sedikit. Ya, betul. Itu yang mungkin harus kamu lihat lagi ya. Kemudian pelarut yang kamu gunakan itu apa?
kalau kemarin pakai air Ibu, pakai apa? Pakai Aquades. Aquades dengan minyak aciri tidak menyatu. Bagaimana caranya kamu pakai untuk menguji? Kemarin pada saat pengujiannya memang sempat dicoba dengan beberapa pelarut lain, tapi yang paling mudah dengan Aquades, jadi disarankan di penggunaannya kemarin pakai Aquades. Takutnya gini, Umbu, sorry. Takutnya pada saat penyemprotan itu kamu tidak mengocoknya dengan baik sehingga dosisnya itu yang masuk untuk pengujiannya itu tidak merata. Karena apa? Minyak aciri dengan air dia tidak menyatu. Saat kamu semprot, bisa saja dosisnya itu akan berbeda-beda. Nah, mungkin nanti pertimbangan untuk cara penyajiannya nanti ya. Paling hanya masukkan itu saja karena minyak aciri, minyak sama air itu tidak menyatu. Ya. Oke, kemudian Dr. Selen systematic review ya. Ya, Dokter. Dok, mohon maaf, ini kan melihat perbedaan atau kontroversi terkait pembedahan itu ya, trauma cervix. Nah, kalau menurut dokter dari perbedaan dari referensi yang dibikinkan systematic review, manfaat apa sih yang bisa diberikan dalam pendekatan pembedahan tersebut? Karena itu kan menjadi suatu pemanfaatan yang sangat baik untuk proses pembedahan itu. Ya. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi untuk dari systematic review cervical saya, untuk pendekatannya didapatkan anterior fiksasi atau anterior approach memiliki functional outcome yang lebih superior dibandingkan posterior dan kombinasi teknik. Hal ini terkait dengan adanya beberapa indikasi seperti dari assessment pada neurologis dan evaluasi pada imaging maupun clinical score lain. Tetapi untuk dari anterior approach ini sendiri juga tadi yang setelah saya sampaikan sangat tergantung pada spine surgeon dependent. Jadi atas pengetahuan dari spine surgeon tersebut untuk pengetahuan tentang anatomical dissection-nya. Karena terdapat banyak struktur nerve root dan spinal injury terhadap spinal cord ataupun dura mater saat diseksi pada anterior approach maupun posterior approach jika spine surgeon tidak memiliki pemahaman yang tepat terhadap approach tersebut. Oke, mungkin saya juga belum melihat artikel fullnya. Apakah itu ada dituliskan keterbatasan dari masing-masing tindakan pendekatan yang ada? Ada tidak? Ada dokter. Jadi untuk masing-masing anterior dan posterior approach saya sudah jabarkan secara jelas untuk masing-masing komplikasi baik dari secara primer maupun sekunder terhadap masing-masing approach yang terkait. Keterbatasannya. Iya, untuk dokter. maksudnya kita memilih mana yang terbaiknya itu. Iya, dokter. Ya, oke. Ya, makasih. Terima kasih, dokter. Ya, kemudian sama Dokter Adrianus, mohon maaf dok, ini tadi dikatakan bahwa kasusnya itu jarang ya dok, Iya, dari hasilnya. Sedangkan dari data yang dokter hadapi itu kan 3. Apakah sudah dilakukan studi epidemiologi atau apa untuk melihat kejadian vesika urinarinya itu atau ginjalnya itu di sekitar wilayah kerja atau wilayah penelitian dokter gitu. Karena untuk menyatakan bahwa kasusnya itu jarang atau kasusnya itu banyak, pasti ada syaratnya atau ada pertimbangannya lah, apa itu dok. Oke. Baik, kalau untuk di sekitar wilayah kerja saya memang saya belum mendata lebih lanjut dokter. Apakah mereka memiliki kasus bladder stone tapi yang berukuran raksasa seperti di 3 kasus ini, apa tidak? Tapi kalau dari hasil penelitian jurnal-jurnal lainnya memang untuk bladder stone yang berukuran lebih dari 100 gram dan diameter lebih dari 4 cm itu memang jarang ditemukan.
Jadi, tapi kalau dari kemungkinan resiko yang bisa terjadi pada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya dokter ada ya, tinggi ya? Kemungkinan ada dokter, sehingga mungkin kedepannya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal tersebut dokter. Oh iya, karena kita lihat sendiri bahwa kriteria atau air di NTT sendiri kadar kalsiumnya itu tinggi kalau tidak salah, dan juga dengan proses penggunaan airnya sendiri itu. Jadi mungkin itu masukan untuk penelitian lanjutan yang bisa dijadikan masukan bagi warga masyarakat NTT terkait kondisi wilayah, misalnya contohnya airnya itu, untuk bisa dijadikan masukan untuk pencegahan bagi masyarakat supaya tidak terjadi bladder stone-nya itu. Kan biasanya itu mulai dari kecil baru membesar. Pasti ada faktor-faktor risiko yang berpengaruh dari yang 3 kasus itu. Mungkin itu nanti jadi bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan ya dokter. Siap, terima kasih. Oke, ya, makasih. Sudah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh ketiga Dewan Juri pada hari ini. Terima kasih juga buat para presentan untuk sesi yang keempat, sesi yang kedua atas kerjasamanya. Demikian pre-webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada peserta yang telah berpartisipasi dan telah memberikan hasil penelitiannya untuk dipaparkan pada webinar pada hari ini. Dan sekiranya para peserta menunggu untuk hasil publikasinya akan kami publish pada proceeding seminar yang akan dibuat dan akan disebarkan setelah seminar ini selesai. Dan untuk moderator, ya. izin nanti foto dulu. Ya. Mohon nanti dibuka layar. Ya. Dan nanti untuk para peserta diharapkan tetap bergabung pada seminar utama karena ini juga masih dalam kegiatan perlombaan. Jadi untuk yang pengumuman pemenangnya akan disampaikan pada saat seminar utama selesai sesi diskusi. Jadi untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga untuk presentasi oral, pemenang pertama, kedua, dan ketiga untuk presentasi secara poster. Untuk kesempatan terakhir, saya mohon para peserta dan peserta yang hadir untuk membuka videonya untuk kita melakukan proses foto bersama. Tolong aba-aba dari panitia. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Yang Dewan Juri juga. Oke, silakan yang host. Priska, Dr. Kresna, para presentan lain kalau bisa bergabung harap dibuka videonya untuk difoto bersama. Baik. Oke, ini untuk halaman yang pertama. Smile. Satu, dua, tiga.
Halaman yang kedua. Dr. Reddy, silakan. Yuk. Baik. Kalau begitu, demikian pre-webinar pada hari ini. Teman-teman, nanti kita akan bergabung ke webinar utama pada jam 11 sampai jam setengah 1 untuk persiapan masuk ke webinar utama. Sekian dan terima kasih semua, baik presentan maupun peserta dan Dewan Juri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima Dok. kasih.